Nama saya Nyoman Kartikasari, NIM 2018-132-008, mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Pada kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Pemberian Reward terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas 12 SMA Negeri 1 Buairawan. Dosen pengampu Ibu Dian Eka Amrina MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal saya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas setiap individu secara langsung, disiapkan untuk menopang dan mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang sejalan dengan proses belajar mengajar. Peran guru dalam hal ini sangat penting, khususnya dalam hal melakukan usaha yang dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi dalam proses pembelajaran. Salah satu tugas utama guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah adalah menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat. Sebab dengan metode pembelajaran seperti ini akan berdampak positif dalam pencapaian hasil belajar. Untuk itu, sebaiknya guru mengupayakan kemampuan dalam memilih sekaligus menggunakan metode yang tepat. Banyak faktor untuk membuat siswa termotivasi dalam belajar dan berprestasi, salah satunya yaitu dengan memberikan penghargaan atau reward. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dapat ditulis sebagai berikut. Pertama, dalam proses pembelajaran, guru lebih sering menerapkan metode ceramah sehingga siswa kurang dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, guru kurang mengaplikasikan pemberian reward untuk meningkatkan motivasi siswa yang masih rendah. Tiga, siswa kurang tertarik dan kurang termotivasi dalam mengikuti mata pelajaran yang dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian pada proposal. Batasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi masalah pada pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 SMA Negeri 1 Buairawan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 SMA Negeri 1 Buairawan. Tujuan penelitian berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 SMA Negeri 1 Buairawan. Adapun manfaat penelitian pada proposal tersebut, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan, menjadi bahan acuan untuk mengkaji tentang pentingnya pemberian reward terhadap hasil belajar ekonomi. Nah, selanjutnya manfaat praktis. Di sini ada 4 manfaat praktis. Yang pertama, bagi pendidik, bagi sekolah, bagi peserta didik, dan bagi peneliti. Yang pertama, bagi pendidik. Sebagai umpan balik terhadap kemampuan pertimbangan dalam meningkatkan hasil belajar dan menggunakan alat bantu, yaitu pemberian reward dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada hasil belajar siswa. Manfaat bagi sekolah, sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan, kegiatan pembelajaran maupun referensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi peserta didik, dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi. Dan yang terakhir, bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan mengenai pemilihan cara pemberian reward dalam meningkatkan hasil belajar dan dapat menerapkan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kajian pustaka. Di sini terdapat 9 poin kajian pustaka. Yang pertama itu pengertian reward, manfaat reward, macam-macam reward, pengertian belajar, pengertian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pengertian hasil belajar, manfaat hasil belajar, dan pembelajaran ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian reward. Pemberian reward adalah suatu cara atau metode atau bentuk alat pendidik yang digunakan seorang pendidik dalam proses pembelajaran untuk mendorong siswa agar memperhatikan
bahan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan pemberian reward ini, siswa tentunya akan merasa tertantang dan senang karena siswa akan mendapatkan suatu jika siswa melaksanakan tugas yang sesuai dengan yang ditargetkan, dan reward juga dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan dan mempertahankan perilaku baik. Selanjutnya, manfaat reward. Di sini, agar siswa dapat termotivasi dan lebih giat lagi usahanya untuk berperilaku disiplin, karena jika siswa berperilaku disiplin akan mendapatkan suatu penghargaan yang membuat siswa senang dan mendapatkan kepuasan. Siswa akan menjadi lebih keras kemauannya untuk berbuat yang lebih baik lagi. Macam-macam reward. Reward yang diberikan kepada siswa ada berbagai macam bentuk. Secara garis besar, reward dapat dibagikan menjadi 4 macam menurut Ahmadi dan Nur, yaitu pujian, penghormatan, hadiah, dan tanda penghargaan. Jadi, dari keempat jenis reward tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus bijaksana dalam memberikan reward. Jenis reward yang diberikan tidak harus berupa hadiah, materi, tapi juga bisa dalam bentuk non-materi seperti pujian, penghormatan, dan tanda penghormatan. Dalam penerapannya, guru dapat memilih bentuk reward yang akan digunakan dan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dalam pembelajaran. Jangan sampai pemberian reward memberikan dampak yang negatif bagi siswa. Selanjutnya, pengertian belajar. Di sini, pengertian belajar menurut E.R. Hilgard, belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakupi pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses dan aktivitas yang dilakukan seorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh motivasi, pengetahuan, pemahaman, dan konsep yang bisa didapat dari mana saja, seperti pengalaman. Dengan demikian, belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, namun juga bisa membangun konsep dari pengalaman dalam kehidupan dan lingkungan. Pengertian pembelajaran. Di sini menurut Suyono Haryanto, mengatakan bahwa pembelajaran identik dengan pengajaran, suatu kegiatan di mana guru mengajar atau membimbing anak-anaknya menuju proses pendewasaan diri. Jadi, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan bantuan guru untuk memperoleh perubahan baik itu sikap maupun pengetahuan dan interaksi individu dan lingkungannya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan proses dan perilaku yang dilakukan dari hasil belajar, sehingga pembelajaran tersebut dapat tercapai dan perubahan perilaku setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pengertian hasil belajar. Menurut Purwanto, menyatakan yang dapat mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor intern, yaitu fisiologi dan psikologi, sedangkan faktor ekstern yaitu lingkungan dan instrumental. Dari definisi hasil belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka menerima pengalaman belajar dan proses pembelajaran dari hasil interaksi dengan lingkungan, dan hasil belajar tergantung pada pemahaman individu masing-masing. Hasil belajar pada dasarnya adalah bentuk pengetahuan yang diperoleh seorang setelah mengikuti kegiatan, sehingga dapat diamati dan diukur dengan memberikan perubahan baik itu sikap maupun tingkah laku. Selanjutnya, manfaat hasil belajar. Manfaat dari hasil belajar terjadi perubahan perilaku dari berbagai aspek dan mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam meningkatkan hasil belajar serta memberikan perubahan yang baik. Yang terakhir itu pengertian pembelajaran ekonomi. Menurut Adam Smith, secara sistematis ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu yang banyak dikenal sebagai teori ekonomi klasik. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya dapat memperoleh sumber daya yang ada dengan baik demi kelangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang metode penelitian dan kerangka berpikir. Metode penelitian dengan memanfaatkan fasilitas belajar ini, peneliti mengupayakan
untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Bairawan. Adapun kerangka berpikirnya, pemberian reward dapat meningkatkan kepuasan dalam diri siswa dan meningkatkan rasa percaya diri. Sebagai alat pembelajaran, reward berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pemberian reward dapat dilakukan dengan memberi nilai tambah kepada siswa karena sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan memberikan bentuk pujian kepada peserta didik. Hal tersebut dapat mendorong semangat belajar siswa. Pemberian reward siswa harus sesuai dengan tujuan, tidak boleh sembarangan. Reward tidak hanya diberikan kepada siswa yang pandai saja, tetapi juga kepada siswa kurang pandai karena sudah menunjukkan perubahan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai pemberian reward ini berdampak negatif karena siswa merasa iri dengan teman sekelasnya, sehingga pemberian reward berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga hasil belajarnya meningkat. Dalam hal ini, penelitian memberikan pengaruh adalah variabel X dan hasil belajar adalah variabel Y, sehingga variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya terdapat populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi penelitian adalah seluruh siswa IPS kelas 12 SMA Negeri 1 Bairawan berjumlah 45 siswa yang terdiri dari siswa perempuan sebanyak 17 siswa dan laki-laki sebanyak 28 siswa. Dengan penjabaran kelas IPS 12-1, siswa perempuan 8 siswa dan laki-laki 14 siswa. Kelas 12 IPS 2, perempuan 9 siswa dan laki-laki 14 siswa. Untuk sampel penelitiannya, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sampel random sederhana atau sampel random sampling. Dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dan merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Sehingga sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IPS kelas 12-2 SMA Negeri 1 Bairawan berjumlah 23 siswa yang terdiri dari perempuan 9 siswa dan laki-laki 14 siswa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bairawan, yaitu menggunakan teknik tes dengan instrumen butir soal. Teknik tes digunakan untuk mengetahui gambaran hasil belajar ekonomi sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pemberian reward. Soal tes hasil belajar yang berjumlah 30 soal telah disesuaikan dengan rancangan pelaksana pembelajaran yang akan dibelajarkan di kelas eksperimen. Tes hasil belajar terlebih dahulu divalidasi oleh tim valuator ahli sebelum diuji coba sebagai instrumen penelitian untuk mengukur pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bairawan. Nah, yang terakhir kita masuk ke teknik analisis data. Pada proposal kali ini, penelitian yang digunakan teknik analisis data yaitu penelitian asosiatif. Jadi, penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Teknik analisis asosiatif menggunakan teknik statistik kuantitatif, perhitungan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel, di mana dari hasil studi tersebut diharapkan dapat dibangun landasan pemahaman yang dapat memberikan penjelasan, peramalan dan pengendalian atau kontrol terhadap suatu fenomena. Analisis asosiatif di sini digunakan untuk menjelaskan pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bairawan. Penggunaan uji hipotesis asosiatif yang digunakan yaitu penggunaan statistik parametris. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal dan yang diuji harus homogen. Dalam regrensi harus terpenuhi asumsi linearitas.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi produk momen untuk menguji hipotesis hubungan atau pengaruh antar satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Di sini untuk menguji persyaratan analisis ada 3 yang diuji. Yang pertama, uji normalitas. Ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji homogenitas digunakan untuk menunjukkan bahwa dua kelompok atau sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi sama. Yang ketiga, penguji hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan pemberian reward terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Buairawan. Oke. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang proposal penelitian dengan judul pengaruh pemberian reward terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 SMA Negeri 1 Buairawan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.